Apa bedanya makan yang pakai bismillah, berdoa, dengan makan yang nggak pakai bismillah? Nek pancet pedes, nganggo bismillah orang bismillah, tetap pedes. Kalau minumannya itu memang nggak pakai gula, pahit, mau baca bismillah 10 kali tetap pahit. Karena memang bismillah berdoa bukan untuk mengubah makanan itu menjadi pahit atau manis atau enggak, tapi memberkahi. Bahwa air yang kita minum dengan basmalah, makanan yang kita makan dengan basmalah, itu makanannya menjadi obat bagi kita. Kemarin sama aliannya kau, kan? Kalau sama aliannya soros. Kalau aku punya kan gini orang gitu. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المكرمون para alim ulama para muazzin muazziyat muhallilin muhallilat usah disun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, mathalul hayyi wal mayyit, itu seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Yang selalu berzikir itu seperti orang hidup. Yang tidak pernah berzikir itu seperti orang mati. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-wafa mathalul bait alladhi yudhkaru Allah fihi wal bait alladhi la yudhkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Hampir sama hadisnya, cuma dengan redaksi yang berbeda. Perumpamaan rumah yang di dalamnya selalu dipakai untuk zikir dan rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai untuk zikir, itu seperti orang itu pada mati. Rumah yang dipakai untuk zikir itu seperti hidup. Rumah yang tidak pernah dipakai zikir itu seperti orang mati. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah mengumpamakan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu dengan perumpamaan seperti orang hidup dan orang mati. Orang mati berarti dia udah nggak pikir, sudah tidak ada ruhnya. Ruhnya sudah terpisah dari jasadnya, itu mati. Di dalam Al-Quran itu untuk menggambarkan mati itu banyak. Ada maut, mata yang ada tawaffa, wafat, ada fakar yafut, fakir, al-faut, al-faqdan. Itu juga semua bermakna kematian. Ada lagi ajal. Ajal itu kadang-kadang dalam Al-Quran disebut bermakna pada kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang sudah datang ajalnya, maksudnya datang kematiannya, la yastaqdimun wa la yastakhirun, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memundurkan sedikit atau majukan sedikit. Nah, terkait dengan zikir dan tidak zikir, ayat dalam sebuah ayatnya Allah berfirman menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dzikran katsiran. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pagi maupun petang hari. Artinya sepanjang hari, siang malam.
Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kenapa ayat dzikir ini ditaruh di sela-sela ayat tentang Nabi Muhammad? Ayat sebelumnya bicara tentang Nabi Muhammad. Ayat selanjutnya bicara tentang Nabi Muhammad. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Totalnya bil mu'minina rahimah. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan Tuhan Rasul, dengan malaikat. Tapi di sela-sela ayat itu bicara tentang zikir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah zikir yang sebanyak-banyaknya itu ya gak usah dihitung. Kalau ulama dulu itu menganjurkan istighfar, pensewu, sholawat, pensewu, itu maksudnya melatih kita supaya jangan cuma 1-2 kali. Jangan cuma 10 kali. Kalau ada ulama, kiai kita memberi ijazah kepada kita, kamu baca Fatihah setiap hari 100 kali. Itu maksudnya supaya jangan sampai kita itu zikirnya hanya sulit-sulit. Yang bisa istighfar sampai 10.000 silakan. Yang bisa sholawat 1 hari 1.000 silakan. Yang bisa tasbih tahmid takbir 1 hari 1.000 silakan, bagus sekali. Tingkatkan lagi 2.000, 3.000, dan seterusnya. Sampai pada saatnya hidup kita ini zikir. Maka jangan salah Bapak Ibu, kalau ada ulama tasbihnya cepat, itu bukan sedang menghitung. Kan sering lihat nggak kiai-kiai ulama-ulama ya, para masyayikh itu kalau zikir tangannya pakai tasbih cepat kan gini. Ini bukan sedang menghitung bilangan zikir. Kalau menghitung itu kan ukuran kita yang masih awam. Beliau itu sebetulnya ininya sudah zikir terus. Ini tuh hanya untuk menandai bahwa tangannya ikut berzikir, matanya ikut berzikir. Cuma kita orang awam memahaminya sih ngitung berbiro. Kan ada yang pakai stick terus pensewu padat. Karena ya kan, padahal bisa 2.000, bisa 3.000. Silakan, jangan terpatok pada itu. Tapi zikirlah sebanyak-banyak. Apa manfaat zikir? Manfaat zikir banyak sekali. Contoh, kita semua tadi baca Yasin, baca Qul, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, baca ayat tahlil, tasbih, tahmid, sholawat, dan seterusnya. Ini depan kita ada air, ada bunga. Air ini besok akan taruh di makam. Ini wasilah. Ini wasilah. Zikir kita menjadi wasilah untuk meluaskan dan menerangi kubur para maling itu. Sama dengan kita minum air, kita makan. Apa bedanya makan yang pakai bismillah, berdoa, dengan makan yang tidak pakai bismillah? Nek pancet pedes, nganggo bismillah tetap pedes. Kalau minumannya itu memang tidak pakai gula, pahit, mau baca bismillah 10 kali tetap pahit. Karena memang bismillah berdoa bukan untuk mengubah makanan itu menjadi pahit atau manis atau enggak, tapi memberkahi. Bahwa air yang kita minum dengan basmalah, makanan yang kita makan dengan basmalah, itu makanannya menjadi obat bagi kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau ada orang minum atau makan tidak pakai nama Allah, nggak nyebut nama Allah, wala basmalah, wala apalagi Allahumma barik lana fima razaqtana, basmalah aja enggak, maka setan itu akan ikut makan makanan kita dan buat air, buat kotoran. Tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim, itu tiba-tiba setan tuh langsung kayak dikasih benteng, nggak bisa mendekat ke makanan itu, nggak bisa mendekat ke minuman itu. Ini babul iman, diteliti nganggo medis loh, nggak bisa. Oh, ini bukan urusannya itu. Itu sama dengan Rasulullah mengatakan, kul biyaminika washrab biyaminika fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Ini sunnah Nabi hampir hilang di kalangan kita. Masih banyak orang muslim yang pakai tangan kiri makan dan minumnya. Padahal begitu dia pakai tangan kiri,
ikut minum dalam minuman dia setan-setan dengan kotoran-kotorannya, ikut makan dengan makanan dia itu setan dengan kotoran-kotorannya. Itu fadilah dikir. Lah kalau air ini saja menjadi wasilah kita untuk si mayit, kalau minum dan makan aja dengan bismillah menjadi wasilah keberkahan, lalu kenapa kita nggak melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ibu-ibu kalau masak bikinkan minum untuk bapaknya, untuk anaknya, kalau ngudek ya mbok dikit sak wedang Fatihah, sak cangkir Fatihah, baru nih dombe anaknya, dombe bujurnya. Siapa tahu itu menjadi jalan hidayah. Ibunya nyuci baju, saya nyuci bajunya anaknya. Ya kan? Ya kok karo ngucap, karo ngekung, karo meme itu kan bisa satu Fatihah, satu sholawat, atau 10 sholawat, atau takbir. Karena baju yang dicuci dengan zikrullah dan sholawat kepada Rasulullah disetrika, sambil nyetrika ada sholawatnya, itu bagian dipakai sama dengan wasilah ini, air yang besok akan kita tabur dimakan. Ini kan lupa. Anakku kok padanya yang temen ngobrol sih. Ini bukan soal memberi nasihat, tapi hatinya harus disampaikan kepada Allah. Itu wasilah. Siapa tahu dengan itu anaknya jadi lembut hatinya. Siapa tahu dengan itu anaknya jadi terbuka pikirannya. Siapa tahu anaknya dari itu menjadi dadanya lapang dada, tidak berdendam dan seterusnya. Siapa tahu jalan hidayah masuk ke situ. Nyetrika baju, ngucek baju, pemeneh gawe kewedang ning cangkir, apa meneh adang, ya kan? Masak, ndok biji, ndok loro, macam-macam. Itu semua wasilah yang bisa kita lakukan. Zikir. Itulah kenapa zikir ini penting sekali. Yang di surat Yasin tadi disebutkan, kita baca. Dari alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun terus. Paling pojok, paling terakhir apa? In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa man nu'ammiru lahu fil khalqi afala tashkurun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Mereka Qur'an mubin. Jadi ini semua adalah perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Rasul dalam sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai hilang. Zikir bukan sekedar kita itu mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid, sholawat, bukan sekedar baca Quran, sholat dan seterusnya. Tapi zikir harus dilakukan di segala aktivitas kita. Saya itu kalau ada santri salaman, satu santri satu doa, buku sholawat, buku tasbih, tahmid. Ngapain yang tangan saya? Subhanallah. Allahumma yassir, Allahumma la tu'assir. Apa saja. Satu tangan, satu doa. Orang itu harus begitu. Wallahu a'lam, yang diterima yang mana sama Gusti Allah. Kita serahkan pada Allah. Dulu awal-awal mau buat pondok itu, saya selalu bilang Kiai Dokter, guru saya, mursyid saya, Kiai Allah Yarham, Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi. Apa pesannya? Baca Al-Fatihah 100. Tiap pagi, sore, keliling. Belum ada apa-apa. Saya sama Anijan sama Pak Bistri itu yang pagi aku sekat ke sehari-hari. Rendo, wes dewi 100. Sing liyane terserah tuh. Itu tak lakoni. Benisuk keliling tanah kosong itu Fatihah ping 100. Nek isuk ora tekan 30 apa 40, sore tak penuhi 100. Kalau sehari itu karena hujan segala macam nggak sampai 100, besoknya kurang berapa 100, taruh kekurangan ini tak kodok. Karena pesannya sampai nanti ada bangunan kamu boleh berhenti untuk baca Fatihah terus kali. Tak aku. Apa kata dia? Dibayarkan. Kowe nek aku nek mlaku ning ngarepmu, aku ngentut kowe mambu ora? Dia mampu nyai. Ayo. Tapi ora ketawa lho kowe. Mampu. Nah, saiki aku
Nah, aku dengarmu, aku nganggo minyak wangi sing wangi, parfum. Kowe mambu ora? Mambu. Seneng sing ndi? Ya, minyak wangi. Kalau kita zikir, kita jalan, itu seperti minyak wangi. Jadi baunya zikir itu meresap ke dalam tanah. Baunya zikir naik ke atas. Sehingga buminya jadi berkah, langitnya jadi berkah. Cuma kan nggak bisa dicium. Nek minyak wangi bisa diambil. Bisa diambil. Nek zikir ke apa ya ngambuli? Tapi percaya Mas. Maka kalau kita jalan ini, di rumah ini, zikir aja. Ini kalau kalian pondok itu, kalau survei, kalau apa sidak ya, jangan belum, cuma terus, ya hatinya yang berzikir. Ana al-laili wa atrafan nahar. Insya Allah kalau udah begitu, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu, kata Allah, wattaqau, la fatahna la ta'kid. Kalau nahwi, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata saja mau beriman dan bertakwa, pasti. Dan tak mungkin enggak. Janji Allah, kami buka berkah dari langit, kami buka berkah. Tapi sebaliknya, kalau tidak mau zikir, ya kayak orang mati tadi, ditutup pintu langit, tutup pintu bumi, sulit terus. Jadi itulah kuncinya, kembali kepada zikir. Bahkan orang yang zikirnya sedikit dianggap sebagai munafik. Apa namanya? An-Nisa itu seperti innal ladzina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang itu yang zikirnya sedikit itu dikategori innal munafiqina yukhadi'una Allah ma. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. An-Nisa 42. Jadi orang-orang munafik itu orang-orang yang kalau sholatnya malas. Bukan nggak sholat, kalau nggak sholat kafir. Sholat tapi malas-malasan. Ria. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi yang bilang kalau sedikit-dikitnya itu orang munafik, bukan kita. Allah yang ngasih cap. Jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang munafik, mengaku beriman, tapi zikirnya sedikit. Zikir tidak harus dilihat orang. Yang penting bainahu wa bainallah, hubungan dia dengan Allah. Allah tahu kalau kita sedang berzikir, Allah tahu kalau kita setiap hari, setiap saat berzikir. Mudah-mudahan menjadi futuh. Zikir kita menjadi asbab kita mendapatkan kemenangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.